Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas bab 2 tentang proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, peta imajinasinya seperti ini. Di sini ada pengertian, di sini ada prinsip-prinsip, di sini ada teori, di sini ada tahap-tahap, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari yang pengertian terlebih dahulu. Nah, pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan adalah dua istilah yang selalu digunakan dalam psikologi. Sebagian psikolog memandang kedua istilah berbeda, namun sebagian yang lain memandang di dalam istilah perkembangan tercakup makna pertumbuhan. Nah, jadi maksudnya pertumbuhan dan perkembangan ini itu memiliki makna yang berbeda. Nah, tapi pada akhirnya perkembangan itu tercakup atau memiliki kesamaan tentang pertumbuhan. Jadi sama-sama bertumbuh atau berkembang. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertumbuhan dulu. Pertumbuhan merupakan perubahan yang terjadi secara kuantitatif yang meliputi peningkatan ukuran dan struktur. Pertumbuhan berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar jumlah. Nah, contohnya itu seperti kita. Ketika kita masih kecil atau lambat laun, kita akan mengalami pertumbuhan. Contohnya seperti tinggi badan menambah dan bertambah besar, bertambah gemuk atau semacamnya. Nah, jadi pertumbuhan itu seperti itu, yang dimana dari kecil lambat laun kita akan menjadi lebih besar seperti itu. Selanjutnya yang perkembangan. Nah, perkembangan adalah bertambah kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan perkembangan. Nah, jadi maksudnya perkembangan ini adalah kita itu menjadi lebih kompleks, atau contohnya seperti ini. Dulu waktu kecil kita tidak bisa menulis atau menggambar. Nah, lambat laun kita akan mengalami perkembangan. Ketika kita belajar, kita akan mengalami perkembangan. Seperti lambat laun kita bisa menulis dan selanjutnya kita bisa menggambar, seperti itu. Perkembangan itu seperti kita dari yang tidak tahu bisa tahu. Contohnya seperti kita tidak tahu matematika. Nah, lambat laun kita belajar matematika kita akan berkembang. Seperti itu, berkembang dan menjadi pintar matematika. Oke, selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip-prinsip perkembangan, manusia tidak pernah dalam keadaan statis sejak terjadi proses pembuahan hingga ajal tiba. Nah, ada beberapa ciri perubahan yang mencolok, yaitu perubahan fisik, perubahan mental. Nah, untuk perubahan fisik itu terjadi contohnya seperti perubahan tinggi badan, tambah gemuk atau seperti yang lainnya. Dan perubahan mental seperti yang dulu kita waktu kecil kita sering menangis. Nah, pertumbuhan dan perkembangannya kita bisa menjadi lebih kuat, lebih tidak menangisan atau seperti yang lainnya. Selanjutnya di sini ada teori-teori perkembangan. Bentar. Selanjutnya di sini ada teori-teori perkembangan. Nah, menurut Crane tahun 2007 ada 14 teori perkembangan yang dikemukakan ahli psikologi perkembangan, yaitu yang pertama ada environmentalisme, yang kedua ada naturalisme, yang ketiga ada etologis, yang keempat ada komparatif dan organismik, perkembangan kognitif, perkembangan moral, pengondisian klasik, pengondisian operan, pemodelan, sosial historis, psikoanalitik, psikososial, perkembangan bahasa, dan humanistik. Seperti itu. Jadi ada 14 teori. Nah, selanjutnya ada tahap-tahap perkembangan. Nah, tahap-tahap perkembangan ini tahap-tahap perkembangan manusia menurut para psikologi berbeda-beda tergantung pandangan mereka tentang teori perkembangan. Rousseau, Crane 2007. Nah, perkembangan manusia itu bisa dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada masa bayi, masa kanak-kanak awal, masa kanak-kanak akhir, masa dewasa, tahap oral, tahap anal. Nah,
Jadi di masa dewasa itu ada lima. Yang pertama ada tahap oral, tahap anal, tahap falik atau odipal, tahap latensi, tahap pubertas. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Nah, persoalan faktor-faktor apakah yang memungkinkan atau mempengaruhi perkembangan dijawab oleh para ahli dengan jawaban yang berbeda. Para ahli beraliran nativisme berpendapat bahwa perkembangan individu semata-mata ditentukan oleh unsur pembawaan. Jadi individu semata-mata tergantung pada faktor dasar pembawaan. Tokoh utama aliran yang terkenal adalah Schopenhauer. Jadi seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.